Justru lampu merah menjadi penghambat. Assalamualaikum Kang Dedi. Mumet Kang Dedi, mumet. Daripada orang tiap bulan dikasih bantuan tanpa produksi, lebih baik mereka suruh jadi tukang sapu, kasih honor. Halo, Bapak Deddy Mulyadi atau KDM, nama populer Anda. Anda itu kok makin lama, makin... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun berada, semoga sehat selalu ya teman-teman. Kali ini saya akan menampilkan pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Bukan cuman itu aja teman-teman, saya sudah merangkum reaksi-reaksi dari warga. Semoga membuat teman-teman terhibur dan merasa senang melihat videonya ya teman-teman. Prabowo, para menteri, para ustadz pasti terkejut ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Kesini itu makin meresahkan masyarakat luas, meresahkan masyarakat umum. Anda itu keterlaluan, bikin heboh aja. Anda itu membuat warga yang bukan warga Jawa Barat jadi gelisah, jadi iri. Mereka juga kepingin punya pemimpin, punya gubernur seperti Anda. Yang Anda sudah lakukan ini, itu adalah revolusi mental yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Bapak di cloning gitu loh Pak, dibikin itu loh apa, robot AI atau AI gitu loh, siapa tahu bisa nanti terus disebarluaskan ke seluruh Nusantara, ke seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, biar mereka juga bisa merasakan gak cuma warga Jabar aja yang masa depannya bakal cerah gitu loh Pak. Maaf ya Pak, Assalamualaikum, sehat-sehat selalu ya Pak, sampurasun. Mereka akan bekerja. Saya dinas sosial coba data, daripada orang-orang miskin kemudian tiap bulan dikasih bantuan tetapi mereka tidak berproduksi, malah tidak ke sawah gara-gara dapat bantuan, lebih baik mereka jadi tukang sapu, gaji tiap bulan walaupun 1,5 juta, ibu-ibu misalnya 50.000, kasih denah di mana nyapunya, maka ekonomi akan berputar dan rakyat kita sehat. Kenapa? Yang lain tidak akan ikutan apa? Di desa banyak hari ini yang tidak mau ke sawah. Untuk apa? Udahlah mending kene daftar jadi penerima bantuan beras daripada kudu ngaramet, capek, produksi turun. Kenapa? Saya punya data analisis, tidak ada rakyat yang tumbuh ekonominya makmur dengan menerima bantuan secara terus-menerus. Assalamualaikum Kang Dedi. Mumet Kang Dedi, mumet. Maunya rakyat Jawa Timur Kang Dedi gubernur Jawa Timur. Begitu juga Jawa Tengah. Ini baru-baru ini Jambi ikut-ikutan antri Kang Dedi maunya gubernur Jambi. Nah sekarang gini aja Kang Dedi. Tahun 2029 Kang Dedi presiden. Mantap Kang Dedi. Ayo sobat. Tak ada kehidupan tanpa satu unsur ini hilang. Tak ada kehidupan kalau tak ada air. Tak ada kehidupan tak ada udara. Tak ada kehidupan tak ada matahari. Tak ada kehidupan tak ada tanah. Tak ada. Karena tak ada, ini harus ada. Ketika ada, agar hidup maka harus bersenyawa. Maka falsafah Sunda Siliwangi. Apa itu? Silih asa, silih asih, silih asu. Kalimatnya, nu jauh urang deketkeun geus geuleut urang layutkeun, geus layut urang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Apa falsafah hidupnya? Yaitu manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain itu saling membutuhkan. Falsafah tauhidnya orang Timur, tauhidnya orang Sunda. Nanti Anda baru ngomong Islam belakangan, karena nanti saya salah tafsir. Nah, itu di situ prinsip pembangunan adalah itu. Tidak belium kontra omnos, tidak falsafah barat di mana manusia adalah penakluk alam. Bukan, falsafah timur adalah manusia itu bersenyawa dengan alam, bersama alam. Anda di sekolah sudah mengajarkan pendidikan kekafiran. Anda ini, kita ini gagal, ngaku Islam gagal. Gak ada, Islam itu saling bunuh, gak ada. Islam itu hayat, hidup dan menghidupkan. Sunda itu hidup dan menghidupkan. Siliwangi itu silih asa, silih asih, silih. Pertanyaan saya, di mana letak pertentangannya? Jangan-jangan tiap hari orang bicara syar'i, sesungguhnya perilaku hidupnya bertentangan dengan kaidah Islam itu sendiri.
Ini dari falsafah dasar ini lahir pendidikan lingkungan. Ini bersatu, bersenyawa, nggak boleh saling membunuh, nggak boleh, harus hidup dan menghidupkan. Nggak perlu lagi material impor, cukup di sini. Di situ itu dari sisi arsitektur. Semestinya negara melahirkan sekolah yang berarsitektur local wisdom, yang dia hidup. Orang Sukasari tumbuhnya bambu, maka sekolahnya sekolah bambu. Arsitekturnya semua dari bambu. Lihat mataharinya berapa derajat dia kalau panas, kalau tenggelam berapa derajat. Meletakkan sekolahnya di mana, maka di situ sekolah tuh hidup, jendelanya hidup, pintunya hidup, semua hidup dan menghidupkan. Lahir impres, lahir arsitektur asal-asalan, di dalamnya mematikan. Nggak ada Islam di situ, kagak ada. Sekolah yang nggak ada jendelanya, nggak ada Islamnya. Sekolah yang dikunci pakai kasa, nggak ada Islamnya, nggak ada Allahnya di situ. Kenapa? Anda yang ada adalah kematian. Ini kan kita sini aja udah gagal. Jadi kalau ngomong pendidikan paripurna dari sini. Nah, nanti saya selalu ngomong guru bukan buku, guru lepas buku, guru lepas buku, guru lepas buku. Saya dari dulu ngomongin gitu. Gurulah penentu kedaulatan murid, gurulah penentu martabat murid, gurulah penentu kelulusan murid. Maka guru tidak boleh diintervensi oleh apapun. Tidak boleh diintervensi oleh kurikulum, tidak boleh diintervensi oleh kepala sekolah, tidak boleh diintervensi oleh dinas pendidikan, oleh menteri sekalipun. Dia adalah guru, kedudukannya lebih tinggi dari menteri. Ya guru diatur-atur. Maka lahirlah guru yang merdeka, bukan guru yang terjajah. Guru yang merdeka adalah merdeka belajar, maka dia mengajar di depan muridnya berdasarkan apa? Berdasarkan la ilaha illallah, asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia ngajar di sini. Dia dipandu oleh siapa? Oleh nur, oleh cahaya. Hei, ini Dedi, bukan ini Budi. Itu Pak Dedi, itu di tempat pendidikan ada anak yang sakitnya ubaran. Kan aneh di kita ini. Ada orang menjadi pengamat, berkunjung ke barak, ada yang sakit, bukannya kemudian cepat ditangani di dokter, diumumkan di TV. Itu di barak ada yang sakit, aisyah bebeja ke pelatih dan dokter ayah. Nari ece sekolah jadi dokter, ukur bisa jadi gitu ece. Menipu, coba digaji ke negara. Nu gering mah gancang tulungan iroh, lain diumumkan di TV. Tanya muridmu, ibumu kemana tiap hari? Ibu saya ke pasar. Baru ibu pergi ke pasar. Ibumu kemana? Ke sekolah ngajar. Ibu pergi ke sekolah. Jangan dibikin asing. Saya waktu SD kelas 1 sudah dibikin asing. Ibu pergi ke pasar, pan inung aing masa bulan sekali ke pasar. Bisa. Ini Budi, ini Dedi. Tidak. Maka pelajaran pertama ketika masuk kelas, kenalkan dirimu. Siapa dirimu? Tulis. Ini Dedi. Genetikanya apa? Turunan siapa? Golongan darahnya berapa? Golongan darahnya apa? Tinggi badannya berapa? Maka di situ lahirlah ilmu genetika. Lahirlah ilmu biologi. Terus mengenalkan dirinya dulu, nggak berlarang lain. Terus bakatmu apa? Kalau sudah bakatmu apa, ya sudah, kamu bergerak di sekolah sesuai dengan bakatmu. Maka sekolah nggak ada ranking, maka sekolah merdeka, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Setiap orang merdeka, hidup besar, mencapai masa depannya, menuju kemuliaan hidupnya berdasarkan bakat yang dimilikinya. Merdeka. Guru tugasnya memandu. Ini standar dasarnya calistung, baca, nulis, ngitung. Nggak bisa ngitung ditukar dengan kalkulator, nggak bisa. Secanggih apapun perkembangan teknologi, metodologi ini tetap harus dilakukan. Kenapa? Itu pelatihan otaknya agar bergerak. Anak-anak belajar stres. Jadi kalau di sekolah stres nggak apa-apa. Karena apa? Karena orang stres itu adalah orang yang normal. Orang yang nggak normal tuh nggak stres lagi. Jadi orang gila tuh orang yang sudah merdeka dari stres. Jangan dipikir, loh, Anda ketika melihat orang gila, stres jelema teh salah. Dia tuh sudah terbebas dari stres.
Tugas manusia itu apa? Mengelola stres, karena hidup itu dari masalah ke masalah. Tugas manusia itu mengelola pikiran, mengelola masalah, maka masalah menjadi kekuatan. Maka dalam ilmu matematika, negatif kali negatif positif, masalah dikali masalah keberhasilan. Jadi saya seperti ini, saya hidup bersyukur. Dari mana bersyukur? Dilahirkan jadi orang miskin. Bersyukur, bapak saya anaknya 9, saya anak paling bungsu. Bersyukur. Ulama senang hidupnya, tidak terlalu berat, nggak seberat saya, pendidikannya sedikit, nggak berat, menurut saya kurang nyaman. Kenapa? Jadi kalau ngomong ke sekolah tanpa jajan, saya dulu ke sekolah tanpa jajan tapi terpaksa, sabab uang jajan. Tapi dengan keterpaksaan itu, maka saya bikin nasi di rumah. Karena minyak gorengnya harus dibagi, minyak keletiknya dibagi untuk goreng, nanti goreng ikan asin siang, maka pagi-pagi saya hanya cukup pakai sangrai, sangu, pakai uyah, sederhana. Ternyata sekarang sangrai sangu itulah makanan paling sehat bagi saya, karena terbebas dari minyak goreng. Sederhana. Nah, konsepsi, jadi Anda tuh pendidikan tauhid, pendidikan tuh sama. Biologi itu ya tauhid, fisika itu ya tauhid. Nah, ini dari sini. Nah, dari sini disebutlah papat kalimat tunggal. Papat kalimat tunggal itu manusia yang bersenyawa dengan ini. Kita pasti ngomong Hindu, Sunda Wiwitan, Keharingan, Kejawen, pasti ngomongnya ini. Kita ini kan kacau banget. Ini loh, saya bilang terus orang kalau makanya orang Nusantara itu sudah monoteisme dari dulu. YouTuber Andre Suhan, respect sama Bapak Aing. Wah, Pak KDM ini, Cok. Ampun rakyat. Pak, gimana Pak rasanya di bawah, Pak? Dihanap dengan susah rakyat. Ampun rakyat. Ampun. Ternyata di bawah itu paling gak enak. Iya lagi. Keinjak. Kalaupun nyampe nggak jadi pemenang. Aduh. Jadi hidup orang keinjak itu susah. Aduh nyeri. Aduh nyeri. Aduh nyeri. Aduh nyeri. Aduh nyeri. Itu berat banget sih. Itu berat banget, guys. Ya, ini sebenarnya biasa kita lihat, teman-teman. Tapi masalahnya yang ini tuh pejabat, Pak Gubernur gitu loh, guys. Ini susah sih, gue bukan apa ya, lagi pula kan jarang ada sih maksudnya gubernur yang semerakyat beliau gitu, Cok. Kayak sering turun-turun ke lapangan gitu. Gue respectnya dengan apa sih nyebutnya kalau orang Bandung Bapak Aing katanya kan. Dia tuh kayak anggaran Udah monoteism. Anda bayangin orang Sunda apalagi sudah monoteism. Apalagi orang Sunda, ya Allah ya Rabbi. Panggil nama Tuhan aja nggak berani. Kenapa orang Sunda nggak berani? Itu sopan. Kenapa tuh sopan? Nyebut ngaran Bapak we teu meunang, komong nyebut ngaran Gusti. Orang Sunda loh. Sok Dede nyebut ngaran Bapak Dede wani teu? Henteu. Komongnya Gusti. Wani. Teu kudu diucap-ucap. Teu kudu diengap-engap da Gusti mah kawasa. Kan kita terlalu berani menyebut nama Allah setiap waktu. Allah, tapi kasumpah ge make Allah 7.000 kali bohongna. Ini beda. Nah, karena ini Tuhan, maka manusia itu sudah hidup pada wilayah. Karena dia sudah hidup pada wilayahnya, maka dalam monoteisme ini, dalam tauhid ini tidak dikenal ekspansi. Makanya saya bilang orang Sunda itu tidak ekspansi, tidak menjajah. Dia tidak berebut wilayah orang. Kenapa? Karena sudah dididik dalam pendidikan pada leluhurnya, dia sudah hidup pada wilayah yang ditempatinya. Kebetulan subur tempatnya. Nah ini, karena ini papat kalimat tunggal, maka lahirlah persenyawaan. Karena persenyawaan itu, maka arsitektur sekolah harus senyawa. Makanan harus yang mulai mengikat dirinya dan tidak terpisah. Makanan dari lingkungannya, maka belajar makanan dari lingkungannya. Ini peradaban. Nanti bikin baju yang baju sesuai dengan lingkungannya. Saya ini pakai jas-jasan baru sekarang aja.
dan itu pun karena malam dan dingin. Kalau siang hari nggak usah gitu loh. Nah ini pakai nanti kemudian bahasa, ya bahasa sesuai dengan lingkungannya, kemudian apalagi seni sesuai dengan lingkungannya. Nah secara otonom kalau pendidikan sudah bisa membentuk karakter bahasa manusia, makanan manusia, kemudian pakaian manusia, kemudian seni manusia, maka dia adalah manusia yang berperadaban tinggi, karena peradaban itu mulainya dari sini. Nah, metodologi pendidikan mengajarkan pada ini. Karena mengajarkan pada ini, sebenarnya dari dulu kita sudah mulai, cuman gurunya salah menerapkan. Pasti teori sekolah itu, teori biologinya pasti metamorfosis, pasti cerita kepompong aja jadi hilun, nggak berubah. Atau cerita tentang burui jadi kodok, itu aja. Padahal seluruh hidup itu metamorfosis, maka anak-anak diajarkan analisis. Nah, ketika diajarkan analisis, anak itu nggak usah loncat jauh, seluruh nganalisis apa yang ada di lingkungannya. Karena nganalisis apa yang di lingkungannya, maka biologi itu diarahkan pada analisis lingkungan, fisika diarahkan pada analisis lingkungan, kimia diarahkan pada analisis lingkungan, matematika diarahkan pada analisis lingkungan, ilmu sosial diarahkan pada analisis lingkungan. Karena analisis lingkungan, maka anak-anak itu akan merasa bangga dalam lingkungannya, sehingga dia menepuk dada, aku orang Indonesia, aku orang Guruduk. Tidak ada sedikit pun rasa rendah diri. Apa sih problem anak-anak kita? Rendah diri. Kenapa? Karena orang tuanya mengajarkan rendah diri. Kita ini harus percaya diri, maka dibangun percaya diri. Maka saya dari awal dulu percaya diri. Ketika saya penjabat, saya nggak mau disebut bapak, saya bilang akang. Saya percaya diri dengan kalimat itu. Saya percaya diri dengan ikat yang saya pakai. Saya percaya diri dengan sampurasun yang saya ucapkan. Suatu saat semua orang akan mengikuti. Nah, kepercayaan diri harus dibangun. Nah, anak-anak kita ini ketika kelas 1 bangun kepercayaan diri, jangan dibangun rendah diri agar menjadi orang besar. Ini percaya diri. Karena kepercayaan diri. Kenapa percaya diri? Tuhannya sama. Makanannya memang berbeda, tapi makanan saya lebih unggul. Pakaian saya lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi dia ya pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang mana luar biasa ya teman-teman. Ya sangat-sangat banyak ilmunya sekali, banyak yang bisa kita ambil teman-teman ya. Terutama ini teman-teman ya, tadi terkait Kang Deddy sampaikan bahwa ya kita harus update gitu ya, harus menonjolkan budaya kita. Dan bukan itu aja teman-teman, tadi Kang Deddy sampaikan bahwa ya manusia itu ya harus memperbanyak ya mengingat Tuhannya, seperti itu ya teman-teman. Dan Masya Allah ya, tingkat gubernur seperti ini pidatonya, dan kita sangat bangga sebagai warga Jawa Barat ya, adanya Kang Deddy Mulyadi sangat bangga ya teman-teman. Dan semoga ya kedepannya Kang Deddy bisa bermanfaat lagi untuk banyak orang. Bahkan tadi pun ada warga ya dari Jawa Timur ya kalau salah ya, menyatakan bahwa sudah mumet lah sama pemimpin sekarang gitu ya, kebanyakan ya yang nggak penting gitu ya, nggak memikirkan rakyatnya, sudah mumet ya. Kang Deddy tolong kesini. Sampai seperti itu teman-teman ya, Kang Deddy dibicarakan oleh orang luar ya, luar biasa ya. Semoga Kang Deddy sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, di video ini terima kasih. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu. Terima kasih. Sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.